Halo sahabat sehat, sahabat cerdas yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Diana Putri Subrokto. Saya bekerja atau berprofesi sebagai dokter umum di salah satu klinik perusahaan di Jakarta. Dan juga saya adalah mahasiswa administrasi rumah sakit program Pascasarjana di Universitas Seswati Indonesia. Hari ini saya akan sharing ke teman-teman sekalian mengenai pentingnya fasilitas kesehatan yang baik terhadap pasien-pasien yang memiliki penyakit akibat kerja. Tentunya ini sangat berhubungan dengan pekerjaan saya dan apa kasus-kasus yang saya tangani sehari-hari di klinik perusahaan saya. Dimulai dari menurut pandangan saya, pentingnya kita mungkin kita nanti sebagai direktur, alhamdulillah bisa mempunyai posisi tersebut, dan dimana rumah sakit kita juga berdekatan lokasinya dengan berbagai perusahaan ataupun pabrik. Kita harus dapat memberikan layanan seputar penyakit akibat kerja, dimana mungkin dengan kita menambahkan sub di dalam rumah sakit, yang seperti kita tahu semua bahwa di dalam rumah sakit juga ada bagian medis, bagian non medis, kemudian bagian farmasi, bagian gizi, dan lain-lain. Menurut saya, jika kita sebagai direktur kemudian kita mengetahui bahwa rumah sakit kita berada di lingkungan pabrik, ya, di lingkungan perusahaan, itu adalah sebuah opportunity untuk kita untuk melihat peluang tersebut, dimana kita dapat menambahkan sub di situ. Untuk apa? Untuk mempermudah pelayanan, tentunya mempermudah pelayanan dan administratif untuk pasien-pasien penyakit akibat kerja ini. Biasanya sih pasien-pasien ini sudah disertai dengan asuransi yang mereka miliki. Nah, alangkah kita dapat membantu mereka, yaitu dengan mempermudah administrasinya, mempermudah pelayanannya, sehingga rumah sakit yang kita pimpin itu akan dicap sebagai rumah sakit yang memang memperhatikan pasien-pasien di sekitarnya. Dalam hal ini pasien-pasien yang khususnya pasien yang memiliki penyakit akibat kerja. Dan apakah pekerja-pekerja di pabrik dan perusahaan-perusahaan itu banyak yang sakit akibat kerja yang mereka lakukan? Tentu dari pihak perusahaan ataupun di pihak pabrik tersebut sudah menjalankan berbagai pencegahan, mengevaluasi cara kerja, dan lain-lain. Tapi tentu tidak dapat dihindari yang namanya suatu musibah gitu, atau suatu penyakit. Seperti mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu apa aja sih penyakit akibat kerja yang biasanya didapati atau yang mana pasien-pasien itu terima dari pekerjaannya. Yang pertama itu adalah penyakit yang mengenai saluran pernafasan, di mana tentu seperti pabrik-pabrik yang mungkin memproduksi kapas, memproduksi residu-residunya itu debu-debu, itu pasti akan mempengaruhi jalan nafas kita. Biasanya sih penyakit-penyakitnya ada ya seperti pneumokoniosis atau penyakit paru obstruktif kronik yang mungkin karena asap, seperti itu.
Yang kedua itu adalah gangguan muskuloskeletal. Jika kita berbicara mengenai gangguan muskuloskeletal, berarti itu termasuk otot, tulang, dan sendi. Lalu bentuk penyakitnya seperti apa, Jod? Seperti apa aja, Dok? Yaitu seperti jika ada penggunaan gerakan repetitif dari penggunaan alat, misalkan memakai mengecat suatu kendaraan ataupun melakukan gerakan repetitif ya untuk misalkan memasang sesuatu di bagian mobilnya gitu. Gerakan repetitif tersebut itu mungkin tidak akan langsung terasa jika hanya dilakukan 1 minggu, 2 minggu, tapi bagi pekerja-pekerja yang melakukannya hingga bertahun-tahun itu pasti akan selalu ada masalah yang kita sebut sebagai CTS, atau kita panjangnya adalah carpal tunnel syndrome, di mana ada penyempitan di terowongan karpal karena gerakan-gerakan repetitif yang dilakukan saat bekerja. Jadi sensasinya seperti kebal, kesemutan, dan nyeri. Itu salah satunya. Yang jika masalah di sendi mungkin karena sering mengangkat beban berat, atau kalau misalkan masalah di saraf juga sama, biasanya karena mengangkat beban-beban yang berat. Terus juga stres kerja. Stres kerja ini bukan hanya karena pekerjaannya yang banyak atau lingkungannya yang nggak baik, tapi mungkin karena biasanya ada sistem shifting yang mereka jalani. Jadi memang pabriknya berputar 24 jam, jadi pegawainya mau nggak mau harus shifting. Biasanya keluhannya adalah insomnia, di mana mereka mengalami gangguan tidur. Tapi kan diagnosis insomnia ini harus 1 bulan, tapi ya biasanya pasien-pasien itu mengeluhkannya sulit tidur setelah shifting seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi kesehatan mereka dalam atau kualitas hidup mereka dalam beberapa hari ke depan ya. Namanya juga kurang tidur, pasti kita juga akan merasa nggak nyaman untuk melakukan hal-hal sehari-hari seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gangguan pendengaran. Di pabrik itu biasanya karena yang bekerja itu ribuan, jadi mereka itu akan mau tidak mau akan menerima rangsangan suara yang begitu besar frekuensinya. Itu karena banyaknya alat yang dilakukan, banyaknya pekerjaan yang dijalani saat itu bersamaan, sehingga mau tidak mau akan gendang telinga ini akan menerima rangsangan suara yang begitu besar, sehingga biasanya sebagai bentuk pencegahannya yaitu perusahaan biasanya atau perusahaan biasanya akan memberikan earplug agar supaya melindungi di bagian pendengarannya. Pemakaian earplug ini tentu mencegah kerusakan pendengaran jangka panjang ya. Kita tahu kalau misalnya kita mendengar suara yang terlalu bising berhari-hari itu akan menurunkan fungsi pendengaran kita. Tapi ada satu lagi yang dilupakan, yaitu penggunaan earplug berjam-jam itu juga akan mengubah kelembapan di dalam telinga bagian luar, yaitu biasanya pasien-pasien akan mengeluhkan gatal di bagian telinganya, atau sakit atau nyeri, berdenging, atau bahkan sampai bisa jamuran seperti itu yang biasanya ditemukan di saya sebagai dokter klinik perusahaan. Kemudian yang kelima adalah penyakit kulit. Penyakit kulit ini sangat banyak sekali ditemukan ya, karena di dalam pabrik itu biasanya panas kondisinya, pergerakan kita sebagai pekerja juga banyak, kita bekerja berjam-jam ya. Tentu higienis setiap orang berbeda-beda dan produksi keringat orang berbeda-beda, dan itulah yang menyebabkan banyaknya pasien-pasien terkena jamur di kulit.
Mereka akan mengeluhkan gatal atau mengeluhkan ruam-ruam merah yang diobati dengan salep-salep radang tapi nggak sembuh-sembuh. Ya seperti itu, karena biasanya mereka nggak tahu bahwa itu adalah penyebabnya jamur. Sejauh ini di tempat perusahaan saya bekerja, mereka sudah menerapkan berbagai macam pencegahan, mengevaluasi berbagai macam cara kerja supaya menurunkan penyakit-penyakit akibat kerja ini gitu. Nah, dari perusahaannya sendiri kan sudah bagus ya, maksudnya keinginannya untuk supaya menekan penyakit akibat kerja ini agar supaya tidak lebih banyak. Nah, kita sebagai mungkin di masa depan menjadi sebagai calon direktur, kita harus dapat melihat peluang tersebut. Jadi kita harus dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pabrik di sekitar kita jika memang rumah sakitnya memang di lingkungan seperti itu. Dengan apa? Dengan mempermudah pelayanan, dengan memberikan kemudahan pelayanan, administratif dan lainnya. Itu merupakan satu hal yang memang penting untuk dipikirkan seperti itu. Hari ini saya cukupkan untuk membahas penyakit akibat kerja di tempat saya bekerja saat ini. Semoga apa yang saya berikan, yang saya sharing pada pertemuan kali ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya Dr. Diana Putri Subroto, izin undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang.